Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dalam perjalanan ke pertemuan itu, Ada menjelaskan kepadanya apa yang terjadi setelah dia pergi. Kesaksian Huang Dongshu dan rombongannya telah diamankan. Administrasi Hunter akan segera mengumumkan keseluruhan ceritanya. Adam berulang kali menekankan bahwa tidak ada yang akan mengganggu Hunter Seong Jinwoo. Ini adalah kabar baik bagi Seong Jinwoo. Dia memutuskan untuk datang ke negara M kali ini karena monster yang terlihat seperti ayahnya. Cheng Jinwoo ingin mengumpulkan beberapa informasi melalui pertemuan gabungan guild internasional. Dia bertanya kepada Huang Dongshu, yang menjadi prajurit bayangan, dan sekarang Huang Dongshu, yang telah menjadi tidak pernah puas, tidak tahu apa-apa tentang ayahnya. Monster itu keluar dari dungeon sendirian, dan gelombang kekuatan sihirnya sama dengan monster lainnya. Kuat, juga, ketika menyangkut anak saya, dia bertengkar dengan saya dengan marah. Itu saja yang harus saya katakan. 039. Apa itu? 039. Atau mungkin bukan ayahnya. Jika itu benar-benar ayahnya, maka tentu saja harus diprioritaskan untuk mencari anggota keluarga. Semakin aku memikirkannya, semakin aku penasaran. Dan juga, selain itu, ada beberapa hal lain yang ingin saya ketahui. Inilah yang kami tinggalkan sebelum dia menghilang. Tuanku, ada 4 manusia yang telah meminjam kekuatan penguasa. Harap berhati-hati terhadap mereka. 5 pemburu selamat dari pertempuran Kamis. Dengan kata lain, di antara 5 pemburu di tingkat kekuatan nasional, kemungkinan besar 4 dari mereka telah meminjam kekuatan penguasa. 039. Tapi, salah satu pemburu kekuatan negara baru-baru ini dibunuh oleh seseorang. 039. Christopher Reed. Konfrontasi itu begitu sengit sehingga rumah besar dan hutan di sekitarnya dibakar. Siapa yang akan menjadi lawan yang begitu kuat? Mungkin. Apakah itu yang dikatakan Raja Raksasa? Dan Raja-Raja itu bergerak? Jika tidak, apakah itu ada hubungannya dengan ruang bawah tanah yang tiba-tiba bermutasi? Pada saat berbagai pemikiran terjalin, gedung pertemuan memasuki bidang penglihatan Cheng Jinwoo. Setelah Seong Jinwoo memasuki gedung, orang-orang yang dengan senang hati saling menyapa dan berbicara tiba-tiba berhenti. Keingintahuan dan ketakutan dilemparkan dari mana-mana. Di antara para pemburu, Thomas Andre, yang setinggi raja di antara para pemburu, mengalahkan pemburu benua Ye sampai setengah mati. Ada suara gemerisik di mana-mana. Meskipun banyak pemburu yang bercerita tentang Seong Jinwoo, tidak ada yang mendekati Seong Jinwoo. Alasan penghancuran persekutuan pemulung belum diumumkan. Jika alasannya hanya karena dia terlalu lama melakukan kontak mata dengan Thomas, bukankah mungkin dia akan meledakkannya jika dia menyapa? Meskipun semua orang pandai berburu monster, sulit bagi para pemburu yang hadir untuk menatap mata Cheng Jinwoo. Dan ini bukan apa-apa bagi Cheng Jinwoo, lagi pula dia selalu tidak menonjolkan diri. Setelah makan siang yang disediakan oleh otoritas pemburu, para pemburu mengisi kursi mimbar 1/2. Posting tentang berbagai topik datang dan pergi. Tapi tidak ada yang menjadi perhatian khusus. Saat ini, isi laporan tersebut terutama dipertukarkan pada status quo masing-masing negara. Jika Chen Hao juga datang, seharusnya tidak terlalu membosankan. 039. Cheng Jinwoo telah dengan sabar menunggu sesuatu yang dia minati. Laporan demi laporan berlalu. Meskipun itu bukan informasi yang ingin diketahui oleh Cheng Jinwoo, topik ini masih membangkitkan minat semua orang. Semua orang tahu bahwa banyak portal telah muncul baru-baru ini, dan banyak monster kuat mulai bermunculan. Kata-kata pembukanya klise. Karena para dokter sebelumnya juga membicarakan tema yang sama, para pemburu yang hadir memiliki suasana yang dingin. Namun kurang dari satu kalimat, suasana tiba-tiba berubah. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa kami telah menangkap sesuatu yang sama sekali berbeda di langit. Setelah penekanan Dr. Belzer pada langit, para pemburu akhirnya mulai menunjukkan minat. Tentu saja, para pemburu ini juga termasuk Cheng Jinwoo. Fakta bahwa konsentrasi mana yang diserap ke atmosfer secara bertahap meningkat telah diketahui secara luas melalui berbagai publikasi. Mata para pemburu mengikuti satu demi satu, dan dokter terus berbicara dengan penuh semangat. Dan saya ingin menggunakan istilah lain untuk mengungkapkan kekuatan magis yang menyatu dengan atmosfer ini. Di masa mendatang, hingga muncul istilah yang lebih tepat, saya akan menggunakan kata magic key untuk menyebutnya.
Bagaimana menurut Anda? Begitu Dr. Belzer melambai, sebuah peta muncul di layar di belakangnya. Ini adalah peta lengkap dunia termasuk semua benua dan semua negara. Dr. Belzer menunjuk ke beberapa tempat di peta dengan penunjuk laser. Tapi semua orang di sini, apakah kamu tahu bahwa Ki Iblis itu sedang berkumpul di langit beberapa negara tertentu sekarang? Kata-kata ini menyebabkan para pemburu yang hadir menimbulkan keributan. Dr. Belzer mengangkat tangannya tinggi-tinggi untuk menunjukkan keheningan sementara, dan kemudian dia melanjutkan. Ada 9 tempat di mana energi iblis berkumpul. Aku akan mengumumkan lokasi 9 tempat itu di sini hari ini. Dr. Belzer sengaja menunjuk ke 9 negara. Provinsi ABL negara C juga, ini adalah tempat di mana energi paling jahat berkumpul, kota S di negara Haji. Seong Jinwoo mengenakan penerjemah di telinganya. Saat kata-kata dokter yang diterjemahkan berasal dari penerjemah, untuk beberapa alasan, semua pemburu yang hadir di forum semua menatap Cheng Jinwoo. Bab 195 Jaga Keluargaku. Dalam perjalanan ke sini, Cheng Jinwoo juga membaca laporan tentang dirinya. Melihat para pemburu memusatkan perhatian pada diri mereka sendiri karena insiden yang tidak terkait ini, tampaknya dampak dari laporan tersebut masih cukup besar. Ketika Cheng Jinwoo melihat ke belakang, mereka semua mengalihkan pandangan. 039. Ini benar-benar 039. Setelah membaca ketakutan di mata para pemburu ini, Cheng Jinwoo tidak bisa menahan nafas. 039. Orang-orang ini pasti salah paham akan sesuatu. 039. Kami hanya bisa menunggu administrasi Hunter untuk mempublikasikan fakta secepat mungkin. Jadi, dalam suasana yang lembut ini, Dr. Belzer memandang Cheng Jinwoo dan membuat lelucon. Aku juga membaca berita pagi ini, tapi tidak perlu melihat Hunter Cheng seperti ini. Jika dia terbang di langit dengan energi iblis, dia bukan lagi seorang pemburu. Hahaha 1. Tawa datang dari mana-mana, dan dokter terus menjelaskan sambil tersenyum. Agaknya semua orang sudah menduga bahwa daerah tersebut tidak memiliki kesamaan. Sulit untuk mengetahui mengapa jika tidak ada titik temu. Tidak ada preseden, dan konsekuensinya tidak dapat dengan mudah dispekulasikan. Saat dia berbicara, dokter menunjukkan gambar baru. Ini adalah 9 langit yang baru saja dijelaskan. Dokter mengatakan bahwa untuk memudahkan identifikasi setiap orang, mereka menambahkan beberapa efek khusus pada video yang direkam oleh kamera persepsi ajaib satelit. Seperti penjelasan dokter, ada energi iblis berkumpul bersama di 9 langit, seperti awan gelap. Meskipun dikatakan bahwa efek khusus telah ditambahkan, jadi seharusnya tidak seserius yang terlihat di layar, tetapi ini jelas bukan fenomena yang normal. Quote, quote. Oke. Setelah mengkonfirmasi layar lebar, semua pemburu menghela nafas. Lagi pula, mereka tidak dapat mengetahui alasan dari pemandangan aneh ini dan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh keanehan ini, yang bukanlah hal yang baik bagi dunia. Langit di kota S tampak sangat serius. Cheng Jinwoo menatap video satelit kota S, yang tampaknya menjadi mata topan, dan berpikir dengan hati-hati mengapa itu terjadi di 9 tempat. 039. Mungkinkah ini terkait dengan fakta bahwa ada 9 raja? 039. Akan luar biasa jika itu hanya kebetulan. Tapi sekarang Raja Raksasa sudah mati, angka 9 tidak lagi memiliki arti. Pada saat ini, Dr. Belzer diam-diam melirik Cheng Xiaowu. Mata keduanya bertemu lagi. Tidak seperti sebelumnya, tidak ada lagi senyum di matanya. Situasi saat ini adalah penyebabnya tidak diketahui, sehingga tidak mungkin untuk menghadapinya. Mata Dr. Belzer sangat positif. Namun, tidak mampu mengatasinya tidak berarti tidak perlu mengatasinya. Dunia dapat mengantarkan perubahan. Dokter mengakhiri pidatonya dengan kata-kata ini. Di akhir jadwal, Direktur Biro Manajemen Hunter berdiri di podium. Alasannya adalah dia memiliki pemberitahuan yang signifikan. Penampilannya tidak dijadwalkan, dan para pemburu mulai berbicara. Percakapan muncul. Akankah otoritas Hunter memiliki posisi resmi pada acara semalam? Di tengah tatapan penasaran para pemburu, sutradara meminta penonton untuk diam. Ada satu hal yang harus dijelaskan kepada para pemburu di sini. Pemburu di sini semuanya adalah pemburu top dengan reputasi di negara masing-masing. Itu bukan anak-anak atau tentara sembarangan. Quote, quote. Quote, quote. Kata-kata sutradara segera memenuhi udara dengan keheningan. Konsentrasi.
Pemburu top ini memiliki tingkat konsentrasi tinggi yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Direktur sangat puas dengan ini, dan setelah mengamati para pemburu dengan anggukan, mata direktur bertemu dengan mata Cheng Jinwoo. 039, pemburu Seong Jinwoo, 039. Sutradara dan Cheng Jinwoo, yang telah mendengar semua tentang kejadian kemarin, hanya bertukar kontak mata. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.